Halo Sobat JKN Surabaya, salam sehat. Saat ini saya sedang bersama Bu Yuda Melania Aryani selaku staf penagihan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya. Nah, podcast kali ini kita akan membahas mengenai membayar iuran secara rutin. Nah, ini tips and trik bagi Sobat JKN yang saat ini masih sering terlambat membayar iuran. Selamat siang Bu Yuda. Halo, selamat siang. Apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah. Bu Yuda sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iuran JKN merupakan sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan, baik dari peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah untuk program JKN. Bu Yuda mungkin boleh dijelaskan mengapa sih iuran harus dibayarkan secara rutin dan tidak boleh terlambat? Pastinya peserta JKN di wilayah Kota Surabaya udah tahu nih manfaatnya menggunakan BPJS Kesehatan, khususnya JKN KIS. Nah, mengapa iuran ini harus dibayarkan secara rutin, tidak boleh terlambat? Pastinya ada 3 nih, Mbak Melin. Yang pertama itu untuk menjaga agar status kepesertaannya itu tetap aktif. Kemudian yang kedua, apabila kita akan menggunakan pelayanan kesehatan itu tidak terkendala. Dan yang ketiga adalah terhindar dari denda pelayanan. Seperti itu, Mbak. Alasan utamanya adalah agar menjaga keaktifan kepesertaan, begitu ya Bu ya? Ya. Sekarang ini kan BPJS Kesehatan telah memberikan kemudahan dalam membayar iuran. Nah, pembayaran iuran tentunya bisa dilakukan melalui auto debit ya Bu ya? Betul. Nah, bagaimana sih Bu caranya? Caranya ini ada 2, Mbak Melin. Yang pertama bisa langsung ke bank, kemudian yang kedua lewat non-bank. Jadi yang bank ini peserta atau calon peserta dapat memilih auto debitnya dengan datang langsung ke bank dengan pendaftaran pembayaran iuran auto debit pada bank yang bekerja sama itu otomatis. Syarat dan ketentuannya itu mengikuti pada ketentuan yang sudah diatur oleh kanal bank mitra auto debit. Kemudian pendaftaran dapat dilakukan oleh peserta atau pihak yang bersedia memberikan kuasa pendebitan rekening untuk pembayaran iuran JKN atas nama peserta tersebut. Itu tadi yang melalui bank ya Bu ya. Betul. BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan bagi peserta yang mungkin enggan ke bank. BPJS Kesehatan menghadirkan auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Nah, itu bagaimana caranya Bu? Baik, sekarang kita kan ada aplikasi mobile JKN di mana jargonnya adalah kemudahan dalam satu genggaman. Betul. Nah, kalau melalui aplikasi mobil JKN ini yang pastinya adalah peserta harus sudah mendownload aplikasi mobil JKN pada Android atau App Store, kemudian masuk ke menu pendaftaran auto debit, itu yang pertama. Yang kedua, peserta memilih sumber rekening yang akan didebitkan. Bisa melalui bank, non-bank, di mana di sini yang tidak memiliki rekening dapat melakukan pembukaan rekening pada salah satu penyedia jasa nih, Mbak Melin, atau yang sekarang sering disebut uang elektronik. Kemudian yang ketiga, peserta memastikan bahwa nomor telepon yang dimasukkan pada pendaftaran auto debit sesuai dengan nomor telepon yang terdaftar pada e-banking, baik itu SMS banking maupun mobile banking. Kemudian yang keempat, peserta mendapatkan permintaan otorisasi baik berupa PIN atau OTP. Kemudian yang kelima adalah peserta mendapatkan email status sukses pendaftaran auto debitnya. Seperti itu. Nah, tentunya peserta JKN nantinya saat mendaftar akan mendapat virtual account ya Bu ya, untuk pembayaran gitu ya Bu. Nah, virtual account ini apa Bu maksudnya? Virtual account di sini yang dimaksud adalah nomor identifikasi peserta yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran JKN. Bagi Sobat JKN, untuk menghindari lupa membayar iuran, sebaiknya segera mendaftar auto debit, karena dengan auto debit ini bisa menghindari kelupaan untuk membayar iuran setiap bulan. Jadi otomatis pembayarannya akan terpotong melalui rekening, begitu ya Bu ya? Betul. Ngomong-ngomong nih Bu, berapa sih besaran iuran dan siapa yang membayar bagi peserta? Ini ingin saya kulik Bu. Yang pertama ada peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Ini yang disebut dengan peserta PBI APBN ya Bu ya?
Ada dua Mbak Melin. Kalau dari segmen PBI ini bisa PBI APBN atau biasa kita sebutkan PBI JK, dan ada dua yaitu PBI APBD yang dibayarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi kalau untuk besaran iurannya pada dasarnya baik itu PBI JK yang dibayar oleh APBN dan PBI penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah khususnya Kota Surabaya itu adalah sebesar 42.000, di mana pembedanya adalah kalau PBI JK itu dibayarkan oleh pemerintah pusat, kemudian kalau untuk yang PBI APBD itu dibayarkan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya, di mana yang PBI JK ini dibayarkan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian kalau untuk yang penduduk didaftarkan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya khususnya, ini yang didaftarkan oleh pemerintah daerah pada isi perjanjian kerjasama atau NKRK yang telah ditandatangani oleh BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah Kota Surabaya. Selanjutnya ini Bu, besaran iuran dan siapa yang membayar bagi peserta bukan pekerja atau BP penyelenggara negara, baik itu penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda atau anak yatim dan atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Nah, di mana penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud adalah pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit TNI atau anggota Polri. Nah, itu bagi mereka siapa Bu yang membayar dan berapa besaran iurannya? Kalau untuk yang besaran iuran peserta BP penyelenggara negara, yang tadi yang pertama adalah veteran, kemudian perintis kemerdekaan. Kalau penerima pensiun ini besarnya 5% Mbak dari upah. Dengan perinciannya adalah 3% dibayarkan oleh pemerintah pusat dan 2% dibayarkan oleh penerima pensiun itu sendiri. Kalau untuk yang veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim dan atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan itu besaran iurannya adalah 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang 3A dengan masa kerja 14 tahun per bulan yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Seperti itu Mbak. Selanjutnya, peserta pekerja penerima upah atau PPU bagi penyelenggara negara. Nah, artinya ini penyelenggara negara yang masih aktif bekerja, Bu. Betul. Ya? Oke, berapa Bu besaran iuran dan siapa yang membayar? Kalau secara ketentuan yang berlaku adalah kalau untuk PPU penyelenggara negara itu baik ASN, pejabat negara, anggota DPRD, PNS pusat ataupun PNS daerah, prajurit TNI atau anggota Polri, besarannya adalah 5%, di mana dengan komposisinya adalah 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh pekerja itu sendiri. Namun bagi PPU penyelenggara negara komposisinya tetap adalah gaji pokok ditambah dengan 5 komponen, baik itu tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan profesi, tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah. Seperti itu Mbak Melis. Nah, selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu oleh Sobat JKN. Nah, besaran iuran dan siapa yang membayar bagi pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan penyelenggara negara alias peserta mandiri. Baik, kalau khusus untuk yang segmen pekerja bukan penerima upah atau yang biasa sebut kita PBPU mandiri, ini ada 3 Mbak. Yang pertama adalah sesuai dengan kelas yang dipilih tentunya. Betul. Kelas yang pertama itu adalah 150.000 per orang atau per jiwa per bulannya. Kemudian yang kelas 2 sebesar 100.000 per jiwa atau per orang per bulan. Kemudian ini yang penting bagi Sobat JKN adalah kelas 3 nih Mbak Melin. 42 per jiwa atau per orang per bulan, di mana mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah pusat sebesar 7.000 per orang atau per jiwa setiap bulannya. Jadi pembayarannya Sobat JKN harus tepat waktu sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
Artinya bagi peserta kelas 3 ini sebetulnya iuran yang harus dibayar sebesar 42.000. Namun karena ada bantuan iuran dari pemerintah sebesar 7.000 sehingga peserta kelas 3 ini hanya membayar sebesar 35.000 begitu ya, Pak ya? Betul Mbak Melin. Bagaimana konsekuensi jika terlambat membayar iuran? Nah, ini mungkin informasi penting bagi sobat JKN yang masih sering terlambat membayar iuran. Bagaimana Bu konsekuensinya? Jangan sampai ya kita terlambat membayar iuran JKN, apa yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Iya. Nah, kalau membayar iuran ini terlambat, tidak tepat waktu sebelum tanggal 10, pastinya yang pertama adalah penjaminan pelayanan kesehatan diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya sampai iuran jaminan kesehatan dibayarkan. Kemudian yang kedua adalah kepesertaan menjadi aktif kembali dan penghentian sementara penjaminan pelayanan kesehatan berakhir apabila peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak adalah 24 bulan serta membayar iuran bulan berjalannya. Nah, yang ketiga, apabila dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta membutuhkan pelayanan rawat inap, maka dikenakan denda pelayanan besar denda pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir nih, bagi peserta PPU selain penyelenggara negara yang di sini lebih kita kenal adalah swasta atau badan usaha, dalam hal pemberi kerja belum melunasi tunggakan iuran kepada BPJS Kesehatan, pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan. Misalkan saya punya kasus, Bu. Saya terlambat membayar iuran sehingga status kepesertaan JKN saya tidak aktif. Kemudian sewaktu-waktu saya membutuhkan pelayanan kesehatan. Artinya saya harus membayar iuran yang terlambat itu tadi, Bu, baru bisa diaktifkan kembali, begitu? Betul Mbak Melin, jadi apabila kita keterlambatan katakanlah 1 bulan sebelumnya, ini kan bulan Desember nih. Betul. Mbak Melin belum membayarkan iuran yang menjadi kewajiban pada bulan November. Nah, apabila membutuhkan pelayanan kesehatan, maka Mbak Melin harus membayarkan iuran pada bulan November ditambah bulan berjalan di bulan Desember ini. Keaktifan kepesertaan setelah melakukan pembayaran itu 1 kali 24 jam setelah pembayaran. Apabila membutuhkan pelayanan kesehatan, maka bisa diaktifasi secara manual dengan datang di kantor BPJS Kesehatan terdekat. Apakah terdapat denda apabila terlambat membayar iuran, Bu? Betul Mbak, kalau untuk denda pelayanan semuanya mengacu pada ketentuan di mana denda ini melekat pada peserta yang melakukan keterlambatan pembayaran iuran yang sedang menjalani rawat inap. Namun di sini hanya dikhususkan dalam kurun waktu 45 hari sejak kepesertaan aktif kembali, di mana besaran denda pelayanan ini sebesar 5% dari perkiraan biaya paket Indonesia Cash Based Group atau yang biasa kita kenal sebagai INA-CBGS berdasarkan diagnosa dan prosedur awal pelayanan kesehatan dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak, di mana ketentuannya adalah jumlah bulan tertunggaknya itu paling banyak itu 12 bulan. Walaupun kita menunggak lebih dari 12 bulan, yang dikenakan adalah tetap 12 bulan. Kemudian yang kedua adalah besaran denda paling tinggi adalah 30 juta rupiah. Dan yang ketiga, bagi peserta PPU, pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja. Seperti itu.